YouTuber Muhammad Kece kini harus menjalani proses hukum setelah ditangkap penyidik Barreskrim Polri di Bali. Ucapannya dalam sejumlah video di YouTube dinilai telah menistakan agama. Tak lama kemudian, penceramah Ustadz Yahya Waloni ditangkap penyidik Barreskrim Polri. Yahya Waloni diamankan di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Penangkapan ini merupakan buntut dari pelaporan komunitas masyarakat cinta pluralisme di Barreskrim Polri pada 27 April 2021. Ia dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mendorong kepolisian memproses hukum semua pihak yang diduga menyampaikan ujaran kebencian dan melakukan penghinaan terhadap simbol agama. Ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol agama bisa dipidanakan karena berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Yakut meminta para penceramah agama tak menjadikan ruang publik untuk menyampaikan pesan berisi ujaran kebencian maupun penghinaan. Di sisi lain, Kementerian Agama hingga saat ini terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama. Hal ini dilakukan kepada seluruh stakeholder, mulai dari ASN, forum kerukunan, termasuk juga penceramah dan masyarakat luas. Ada 4 indikator yang dikuatkan, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, penyidik Barreskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad Kece serta penceramah Ustadz Yahya Waloni atas dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama. Ini bukan pertama kalinya kasus ujaran kebencian terjadi di tanah air. Lalu mengapa ujaran kebencian bisa berulang? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Zainud. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Gita. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Zainud. Ini kalau kita lihat fenomena ujaran kebencian terhadap kepercayaan atau agama ini sepertinya terus berulang dan tidak pernah habis, Pak. Seperti apa Anda melihat fenomena ini? Iya, benar Mbak Anggita bahwa beberapa kasus terakhir ini muncul terkait dengan penistaan agama. Dan polisi saat ini sedang memproses kasus hukumnya yang terhadap beberapa pihak yang diduga melakukan penghinaan simbol agama dan mengandung ujaran kebencian. Sebenarnya saya melihat kasus yang seperti ini tidak banyak ya, tapi kita berharap bahwa mudah-mudahan kasus yang seperti ini tidak bertambah lagi. Apa yang sudah terjadi bisa menjadi pembelajaran bersama bahwa di era digital ini memang memberikan dampak perubahan yang sedemikian rupa dan harus dipahami oleh para penceramah agama. Jadi kasus yang terjadi ini menyadarkan kita tentang pentingnya penguatan literasi digital, baik untuk para penceramah juga untuk para masyarakat secara luas. Baik, ini artinya memang kebebasan dan kemudahan menyampaikan pendapat di era saat ini mendatangkan hal negatif lainnya, yaitu membuat pengujar ujaran kebencian ini bisa semakin gampang untuk mendapatkan aksesnya menyebarkan ujaran yang menyinggung agama. Ini tadi dalam paket pengantar sempat disebutkan bahwa Kementerian Agama sedang mengupayakan program moderasi beragama. Ini seperti apa, Pak? Iya, Mbak Anggita, sudah 2 tahun ini Kementerian Agama menetapkan satu program yang disebut penguatan kompetensi ceramah agama. Ya, dan ini memang pertama kami lakukan di internal Kementerian Agama melalui beberapa Direktorat Jenderal, ya, baik itu Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Pusat Pembinaan Pendidikan Konghucu. Tapi juga kami bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan, ya, baik itu MUI, PGI, ya, Walubi, dan sebagainya. Sebab memang peristiwa ceramah yang dinilai bermuatan ujaran kebencian dan penghinaan itu tidak terjadi di satu agama. Ya, ada kalanya itu terjadi saat penceramah
ya mengomentari agama lain ya. Padahal seharusnya ceramah agama itu harus bisa memberikan edukasi dan juga pencerahan serta pendalaman terhadap nilai ajaran agamanya, bukan menghinakan atau menistakan agama lain. Baik, artinya sudah 2 tahun ini ya Pak, program pembinaan bagi penceramah ini dilakukan dengan menggaet organisasi keagamaan. Nah ini kalau kita melihat, tapi masih saja muncul orang-orang yang mengucapkan ucapan kontroversial dan juga menyinggung penganut agama. Ini apakah nantinya dibutuhkan aturan Pak untuk memfiltrasi atau menentukan siapa saja yang bisa menyampaikan ceramah di hadapan publik? Ya, sebenarnya negara kita adalah negara hukum. Indonesia juga memberikan kebebasan kepada masyarakat ya untuk melakukan ya ibadahnya, melakukan tugas-tugas keagamaannya, ya itu dijamin oleh konstitusi. Namun kita juga harus memahami bahwa di dalam menjalankan kewajibannya itu masyarakat harus betul-betul tunduk dan patuh kepada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Ya, tidak boleh kebebasan itu kemudian dimaknai kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ada undang-undang ITE yang itu berkaitan dengan di dunia maya. Ya, ada KUHP, ada juga undang-undang PNPS nomor tahun 1965 misalnya. Itu semuanya adalah merupakan norma-norma hukum yang harus difahami oleh para penceramah dan juga masyarakat agar kita tidak dalam melaksanakan tugas dakwah atau melaksanakan tugas-tugas keagamaan itu tidak melanggar ketentuan hukum. Baik, kalau kita melihat ucapan atau ujaran kebencian dari para tersangka seperti Muhammad Kece dan juga Yahya Waloni, ini sebenarnya apakah ada faktor psikologis Pak yang mendorong orang-orang untuk mengucapkan ujaran kebencian kemudian menimbulkan ketegangan di antara masyarakat beragama? Iya, saya belum melihat sejauh itu ya apakah ada motif ya yang bersangkutan. Saya kira itu harus didalami oleh kepolisian terkait dengan apa motif dari orang-orang yang melakukan diduga melakukan tindak pidana penistaan agama. Ya, karena memang sekarang ini di dunia maya itu siapapun bisa menggunakan ya mengakses ya media sosial yang saya kira memang perlu kearifan ya di dalam kita menggunakan media sosial itu. Sebelumnya di segmen pertama kita sudah membahas terkait upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memberikan pembinaan bagi para penceramah, salah satunya lewat program-program untuk moderasi beragama. Nah ini terkait dengan pelaku ujaran kebencian atau penistaan agama, ada ancaman hukuman apa saja yang dihadapi mereka, Pak? Iya, yang terkait dengan ancaman hukuman, saya kira kalau itu terkait dengan penistaan agama, ada undang-undang yang mengatur yaitu undang-undang KUHP dan juga undang-undang PNPS tahun 1965. Ya, kemudian kalau itu terkait di dunia maya itu ada undang-undang ITE. Ya, disinilah saya kira pentingnya para penceramah agama itu tadi saya katakan dia harus betul-betul tidak hanya menguasai materi substansi ya ceramah agama, tapi juga dia harus memahami regulasi yang ada di Indonesia. Ya, kebebasan di dalam menyampaikan pendapat, kebebasan di dalam melakukan kegiatan keagamaan. Ya, tapi itu juga harus dibarengi dengan kewajiban bagaimana kita menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, ya, dan juga kebinekaan sesama masyarakat Indonesia.
Baik, Pak Zainud, kalau kita melihat ke belakang ini sebelumnya sempat ada wacana atau rencana untuk sertifikasi dai atau penceramah ya Pak. Nah, namun ini Ya, ditentang oleh masyarakat dikarenakan diketakutkan nantinya materi yang disampaikan oleh penceramah ini akan ada campur atau intervensinya dari pemerintah begitu. Nah, ini apakah kita mungkin bisa mencontoh nantinya seperti yang dilakukan oleh negara lain seperti Malaysia yang memang negara mengatur siapa saja yang boleh melakukan ceramah agar memang dapat dipastikan kompetensi dan juga reputasi dari penceramah tersebut. betul Mbak Gita. Dulu pernah ada wacana untuk dilakukan sertifikasi ya, bahwa penceramah agama apapun ya, ketika dia menyampaikan dakwah atau menyampaikan pesan-pesan agama, setidak-tidaknya dia memiliki semacam kompetensi ya, surat kompetensi yang terkait dengan tugas-tugas keagamaan itu. Namun kan kemudian itu menjadi perdebatan ya antara setuju dan tidak setuju. Untuk itulah kemudian Kementerian Agama memilih program ini yang tadi saya sampaikan adalah penguatan kompetensi penceramah agama. Ya, saya kira substansi dari program ini saya kira sama, bagaimana para penceramah agama ya itu diberikan pembekalan terkait dengan materi-materinya, kemudian metodologinya, dan juga regulasi yang tentunya nanti berhadapan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta juga pemahaman terhadap komitmen keislaman dan kebangsaan, ya, dan juga kebinekaan. Saya kira itu menjadi program yang sangat bagus, dan sampai sekarang program ini masih kita jalankan dan juga kita kerjasamakan dengan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat agama. Baik, ini selain memberikan program pembinaan kompetensi begitu kepada para penceramah, adakah upaya lainnya Pak dalam usaha untuk mengurangi atau memberantas ujaran kebencian terhadap agama melalui media ceramah atau dakwah ini? Iya, Mbak Gita. Jadi Kementerian Agama juga terus melakukan pengembangan atau pendidikan terkait dengan literasi penggunaan media digital ya, dan juga kami moderasi beragama itu juga menjadi program yang sudah ditentukan oleh pemerintah menjadi program prioritas yang tidak hanya nanti dilaksanakan oleh Kementerian Agama, tapi oleh seluruh kementerian dan lembaga ikut juga melakukan pembinaan dan pengembangan moderasi beragama. Kita memahami bahwa Indonesia ini adalah negara yang plural, negara yang majemuk, yang di dalamnya berbagai-bagai agama, suku, adat istiadat. Saya kira diperlukan pemahaman keagamaan yang moderat, yang tidak serta-merta kemudian menyalahkan orang lain, dan juga membangun persaudaraan kebangsaan dalam rangka untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan kita. Baik, kalau kita berbicara mengenai literasi digital, Pak, ini mungkin sepertinya tidak hanya diperlukan oleh para penceramah, namun juga oleh masyarakat. Soal bagaimana masyarakat bisa pintar-pintar memilih begitu penceramah siapa yang bisa dipercaya dan berkompetensi. Ini seperti apa, Pak, upayanya? Ya, program literasi digital ini juga dikembangkan tadi melalui program penguatan kompetensi penceramah agama. Program literasi digital itu juga menjadi bagian dari materi yang diberikan kepada para penceramah agama, dengan harapan bahwa para penceramah agama itu selain memahami substansi keagamaan juga harus memahami terkait dengan regulasi-regulasi yang mengatur pemanfaatan media digital. Peningkatan literasi digital
perlu dilakukan juga terhadap masyarakat umum agar mereka juga lebih bijak dalam bermedia sosial. Baik, Pak Zainud, terakhir pesan Anda untuk masyarakat agar tidak mudah terhasut dengan ujaran kebencian? Ya, saya pertama mengimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan agama yang damai, menyampaikan pesan-pesan agama yang memiliki muatan-muatan terhadap penguatan nilai-nilai keagamaan, ya, juga memberikan pesan-pesan terhadap penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karena sekali lagi bahwa penceramah agama memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam rangka membina umat dalam penguatan kebangsaan dan keagamaan. Baik, kita harapkan program pembinaan bagi para penceramah dan juga literasi digital bagi penceramah dan tentunya masyarakat ini bisa berjalan semakin baik ke depannya agar tidak ada lagi ketegangan yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian atau penistaan agama ke depannya. Terima kasih Pak Zainud sudah berbagi informasi bersama kami siang ini. Sehat selalu. Ya, pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda. Tetaplah